What's up boys? Nah, hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop terbaru dari lini Ultrabook-nya Asus nih. Nah, ini kita udah punya sih yang namanya ZenBook S, kodenya UX393. Nah, laptop ini merupakan laptop yang dibilang unik dan menarik nih. Unik dan menariknya karena yang pertama di sini udah ada sertifikasi Intel Evo. Di mana Intel Evo sendiri ini adalah merupakan kelanjutan dari yang namanya Project Athena nih bagi kalian yang udah tahu ataupun pernah dengar sebelumnya. Di mana Intel Evo ini essentially artinya merupakan laptop ini sudah mempunyai sebuah spesifikasi yang udah ada standarnya. Contohnya misalkan nih, kalau misalkan laptop ini kita kita tutup begitu aja, pas kita wake up itu dia waktunya hanya cukup menggunakan 1 detik aja, dia udah bisa wake up lagi, udah bisa kita pakai lagi. Udah gitu untuk baterainya sendiri, dia harus bisa bertahan lebih dari 9 jam dalam penggunaan normal. Dengan catatan di mana itu resolusinya Full HD. Laptop ini resolusinya sendiri lebih tinggi dari Full HD, yaitu 3K, nantinya bakal kita bahas di bagian display. Udah gitu untuk fast chargingnya juga harus ada, di mana ngecas 30 menit harus bisa bertahan selama 4 jam baterainya yang dari ada di laptop yang udah bersertifikasi Intel Evo ini. Dan ada beberapa poin lagi yang bisa menekankan kalau ini benar-benar laptop Intel Evo, contohnya seperti konektivitas di mana Wi-Fi-nya udah harus ada Wi-Fi 6. Untuk chargingnya sendiri juga harus udah pakai USB Type-C dan udah harus ada biometric login IR kamera seperti Windows Hello contohnya. Nah, selain itu juga laptop ini bisa dibilang sebagai laptop yang lumayan high-end karena spesifikasinya juga udah terbilang cukup mumpuni. Contohnya dari prosesornya, di sini dia udah pakai dari Intel i7 1165G7, di mana itu merupakan yang udah prosesor high-end untuk Ultrabook zaman sekarang. Lalu di sini untuk storage-nya juga udah sangat besar sekali, udah ada 1 tera SSD NVMe dan RAM-nya yang sebesar 16GB pastinya bisa bikin orang-orang tercengang dengan laptop yang bentuknya sangat tipis dan juga keren ini pastinya. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin lebih detail lagi, sekarang kita mau ngomongin soal fisiknya dulu, form factor dan juga bodinya. Pertama-tama kita masuk ke bagian front covernya, di mana di sini dia punya base-nya sih semuanya warna hitam atau yang mereka bilang jade black, entah kenapa ada jade-nya. Cuman yang pasti warnanya hitam di depan ini pastinya masih dengan circular pattern khasnya Asus. Di mana di sini pastinya dia udah nggak terlalu banyak fingerprint yang bisa nempel, namun masih lebih ke arah glossy-glossy juga, nggak terlalu matte. Udah gitu masih ada aksen-aksennya juga, terutama di logo Asusnya di sini, di mana aksennya ini warnanya agak sedikit seperti rose gold, agak emas, cuman nggak terlalu kuning, lebih ke merah-merahan ataupun pink. Ini ada di logo Asus ini, ada juga di trimming samping-samping laptopnya ini yang bikin laptop tipis ini kelihatannya lebih premium lagi. Nah, sekarang kita masuk aja ke bagian dalamnya dan masih bisa kita lihat masih cukup kental perpaduan warna antara jet black-nya dan juga si rose gold yang tadi saya bilang. Dimana jet black-nya ini masih mendominasi semuanya di antara handrest, touchpad, keyboard, semuanya warnanya tersebut, dan juga ada warna asen-asen si rose gold-nya ini seperti yang di atas keyboard-nya dan juga di legend-legend keyboard-nya ini. Jadi kelihatannya bener-bener perpaduan warna yang asik dan keren, bisa dibilang seperti itu. Nah, udah gitu untuk bodinya sendiri di sini cukup ringan dan cukup tipis, di mana beratnya cuma di sekitar 1,35 kg dan juga ketipisannya ada di 15,7 mm atau cuma 1,5 cm. Di mana ini udah tipis dan ringan banget, pastinya udah cukup portable, mudah sekali dibawa kemana-mana. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bagian touchpad-nya, di mana touchpad ini bisa kita lihat bentuknya sudah melebar, udah sangat besar, pastinya nyaman sekali digunakannya. Di touchpad-nya udah bisa kita nyalakan numpad-nya, di mana numpad-nya ini bisa dengan tombol yang ada di kanan atas ini. Nah, udah gitu begitu numpad-nya nyala juga, kita masih bisa menggunakan kursor di sini untuk kita pakai laptopnya. Jadi nggak begitu kita nyalain numpad-nya langsung nggak bisa kita pakai kursornya. Udah gitu untuk numpad-nya sendiri di sini juga ada 2 brightness yang bisa kita setel di kiri atas ini. Jadi bisa kita setel juga brightness-nya. Kalau misalkan lagi gelap biar nggak terlalu mencolok matanya, bisa kita dim sedikit untuk brightness-nya juga. Dan surface si touchpad ini sendiri juga materialnya adalah glass. Jadi di sini sedikit agak licin, cuman nggak sampai licin banget. Navigasinya sama sekali nggak ada masalah, masih sangat enak sekali. Udah gitu untuk klik kiri dan klik kanannya di sini juga udah nggak ambigu, kliknya berasa udah cukup mahal touchpadnya di sini. Udah gitu untuk bagian keyboardnya di sini bisa kita lihat keyboardnya juga udah edge to edge, jadi bener-bener desainnya sudah sangat cantik kelihatannya. Dan di sini legendnya juga yang bikin kita ngerasa di sini warnanya ada khasnya lah, ada warna rose goldnya begitu. Masih dibantu juga dengan ada backlight warna putihnya di sini. Namun untuk touch dari key-nya sendiri menurut kita agak kurang enak karena dibandingkan dengan lini ZenBook yang lainnya biasanya mereka di situ keyboardnya itu agak sedikit ada feedbacknya. Kalau di sini bisa terkesan agak mushy, jadi kurang ada feedback. Selain itu sih
sih keyboardnya udah nggak ada masalah, dari placement segala macam juga udah cukup oke. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke bagian speakernya, di mana kalau misalnya kita lihat nih, speakernya terletak di bagian bawah, kiri dan kanan, sudah cukup konvensional letak speakernya. Namun di sini speakernya menurut kita yang lacking adalah di bagian bassnya. Cuma sekali lagi karena laptop ini tipis sekali, jadi menurut kita lack of bass itu ya sudah biasa. Selebihnya suaranya udah cukup clear di sini, surround-nya juga udah cukup oke. Jadi menurut kita ya plus minus lah, take it away. Nggak ada masalah yang bikin speaker dari laptop ini benar-benar jelek. Nah, sekarang kita masuk ke bagian displaynya, di mana displaynya ini adalah salah satu yang menurut kita lumayan unik dan mungkin bisa menjadi tren untuk kedepannya. Karena di sini resolusi dari displaynya sendiri adalah yang menggunakan rasio 3:2. Resolusinya juga udah menggunakan resolusi 3K, jadi udah pasti bakal lebih tajam lagi. Dan di sini untuk brightness-nya dia terang banget, karena brightness-nya bisa mencapai 500 nits. Di sini kita coba terangin bener-bener mantep banget. Jadi untuk pemakaian outdoor, biarpun dia touchscreen, biarpun dia glossy, udah sama sekali nggak ada masalah, nggak usah takut ada glaring karena layarnya terang sekali. Balik lagi ke rasio 3:2 ini yang dimana menurut kita bisa menjadi tren ke depannya. Karena sebelumnya ZenBook juga udah sempat ngeluarin rasio 3:2 dan akhirnya mereka keluar lagi laptop si ZenBook S ini dengan rasio tersebut yang menandakan kalau laptop dengan rasio 3:2 ini laku di pasaran. Nah, rasio 3:2 ini juga ada beberapa pro dan kontranya. Cuman yang paling mencolok di sini pro-nya dulu, yaitu kalau misalkan kita lagi pakai laptop ini buat kerja terutama, jadi screen yang bisa kita lihat buat kerja itu lebih banyak. Kita bisa browsing juga bisa lebih enak karena konten itu yang bakal muat di layar ini bakal lebih banyak karena kita semuanya konten itu kebanyakan vertikal. Cuman kontranya di sini adalah kalau misalkan kalian lagi mengkonsumsi konten contohnya seperti nonton film, dimana kalau misalkan nonton film dengan ya rasio seperti biasa, dimana itu ujung-ujungnya atas dan bawahnya itu bakal ada black bar-nya, jadi berasanya nggak gitu full screen banget jatuhnya. Cuman ya plus minus itu tergantung lagi kepada kalian, memang kalian mau beli laptop ini buat konsumsi media ataupun memang buat kerja. Cuman pasti bakal lebih cocok buat kerja 3:2 ini. Udah gitu di sini juga bezelnya, kalau misalnya kita lihat nih, biarpun dia touchscreen tapi bezelnya juga udah tipis banget di bagian kiri dan atasnya juga semuanya udah sangat tipis. Dan di sini webcamnya juga masih terletak di bagian atas, tempat konvensional dan paling bagus untuk letak buat sebuah webcam. Di sini juga masih dilengkapi dengan IR kamera, jatuhnya kita bisa pakai Windows Hello. Seperti tadi saya bilang, regulasi Evo ini udah nggak main-main, Windows Hello juga masih ada di laptop ini. Ditambah lagi ada beberapa validasi untuk displaynya di sini yang pasti bakal bikin seneng para content creator. Di sini udah ada Pantone validated juga, jadi di sini kalau akurasinya udah tinggi, udah gitu DCI-P3-nya juga udah 100%. Jadi udah nggak usah diragukan lagi, displaynya udah bener-bener top notch banget. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian build quality, di mana di sini ZenBook S, sekali lagi Ultrabook dari Asus kali ini udah military grade. Jadi kalau soal build quality di sini, biarpun memang dia tipis sekali, cuman sama sekali nggak ada masalah, nggak ada titik kopong, diangkat karena tipis juga pastinya dia nggak bending sama sekali. Di bagian display juga di sini sangat kokoh sekali, bahkan mau di bend aja nggak bisa, terutama karena dia touchscreen takutnya rentan. Tapi di sini sama sekali nggak ada kelemahan dari sisi build quality. Jadi menurut kita selain bentuknya udah sangat premium, build quality-nya juga udah dijamin kokoh banget. Nah, untuk connectivity dan I/O portnya di sini kita bisa lihat di bagian kiri udah ada 1 kali HDMI port, ada 2 USB-C Thunderbolt yang dimana di sini udah Thunderbolt 4 juga. Lalu di bagian kanannya ada 1 kali SD card reader di sini yang untuk micro dan ada 1 kali USB Type A 3.2 yang pastinya sudah cukup bisa mencakup semua kebutuhan kalian. Hanya saja di sini yang nggak ada yaitu untuk 3.5 mm audio jack-nya. Jadi di sini kita dikasihlah sebuah kabel di sini yang dari USB Type C ke audio jack, cuman ya pastinya di sini bisa menjadi kekurangan bagi beberapa orang, khususnya bagi para content creator yang kebiasaan colok mic di laptop mereka yang mesti pakai beginian. Cuman ya itu plus minus lagi, balik lagi. Nah, udah gitu sekarang untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai yang cukup besar untuk sebuah Ultrabook tipis ini, yaitu sebesar 67 Wh. Ditambah lagi tadi sudah ada fast charging-nya juga di sini, di mana charging brick-nya di sini udah kecil-kecil cabai rawit karena udah pakai USB Type-C juga. Jadi harusnya untuk battery life udah nggak ada masalah karena kita tes juga di sini. Pas kita pakai kerja di laptop ini sekitar 7 jam aja di situ baterainya masih nyisa. Jadi menurut kita udah nggak usah diragukan lagi, battery life-nya udah sangat bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian benchmarking karena review kita Northboys kalau nggak benchmark nggak seru. Untuk benchmarkingnya, di sini pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan di sini kita dapat di 784 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya kita dapat di 1648 poin.
Lalu untuk 3D Mark-nya di sini Firestrike-nya untuk tes di X11-nya kita dapat di 4.697 poin. Dan untuk di Time Spy-nya untuk tes di X12-nya kita dapat di 1.669 poin. Lalu untuk mengetes kecepatan si SSD NVMe yang udah 1 tera ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7. Dan untuk read-nya dia dapat di 1.800 dan write-nya di 1.750 MB per second. Lalu untuk gaming testnya, betul kita tes gaming juga di sini. Kita menggunakan game Valorant dengan settingan medium dan resolusi 3K seperti yang native di displaynya di laptop ini. Dan kita dapat FPS-nya itu rata-rata di 75 FPS. Menurut kita masih cukup oke. Nah boys, jadi menurut kita si ZenBook S ini di harganya yang 25 juta ini bisa menjadi sebuah laptop yang sangat menarik bagi kalian. Mungkin memang pekerja kantoran yang butuh sebuah laptop yang kelihatannya udah keren banget. Plus dia punya fitur yang menarik dalam bentuk layarnya rasionya yang 3:2. Dimana 3:2 ini bener-bener bisa dibilang sangat helpful sekali karena pas kita coba, pas kita buat kerjaan, pas kita buat browsing itu bener-bener berasanya ya layarnya jadi gede banget aja. Yang bisa kita baca itu banyak banget sebelum kita scrolling lagi ke bawah. Nah ini bisa menjadi sebuah plus point yang sangat cocok bagi kalian para pekerja kantoran. Cuman selain itu menurut kita ya memang laptop ini sekali lagi ZenBook dari Asus itu nggak usah diragukan. Dari segi memang fitur-fiturnya juga bagus, dari segi build quality segala macam juga udah nggak usah diragukan lagi. Ditambah lagi laptop ini juga udah ada Intel Evo certification-nya yang menurut kita udah mantap sekali. Nah untuk price tag-nya di harga 25 juta menurut kita ya bakal worth it bagi orang yang memang butuh nyari laptop kayak begini. Kalau misalkan memang nyari performance ya pastinya bukan di Ultrabook. Cuma sekali lagi, di laptop ini menurut kita dari segi desain, dari segi fitur dan segala macam semuanya udah mantep banget. Cuman ada beberapa nitpicky aja, contohnya seperti keyboardnya yang menurut kita agak kurang tactile, udah gitu SSD-nya di mana menurut kita masih kurang cepet di harganya, yang harusnya mungkin writing dan juga reading speed-nya itu ada di sekitar 2000 sampai 3000 MB per second untuk harganya ya 25 juta. Di sini kita dapatnya di bawah 2000. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan lagi kalian sebelum membeli laptop ini. Cuman overall menurut kita si ZenBook S UX393 ini bisa menjadi sebuah laptop yang bisa menunjang kinerja kita dengan sangat baik sekali. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si UX393 ini. Nah, udah gitu bagi kalian yang pengen beli laptop ini, kalian bisa langsung beli aja di official store Asus karena di situ setelah kalian beli laptop ini, kalian bisa tulis review kalian di sana dan kalian bisa klaim hadiahnya. Ada beberapa hadiah, contohnya seperti cashback dan yang lain-lainnya bisa kalian cek semuanya di store official Asus di sana. Oke guys, kayak gini aja review kita. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan boleh komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si laptop yang warnanya jet black ini. Oke, gini aja. Gue Bola, signing out.